Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penggemar MotoGP dan fannya Marc Marquez. Welcome back to my channel MotoGP Reborn. Nah, kali ini datang kabar dari rider andalan Aprilia yaitu Marco Bezzecchi, di mana dirinya akan menjalani hukuman double long lap penalty di seri Australia nanti. Sementara itu, rider andalan dari Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, mengkonfirmasi bahwa dirinya dan karirnya akan berakhir di Ducati nanti. Dan seperti apa beritanya, langsung saja kita bahas. Di mana saat ini rider andalan dari Aprilia, Marco Bezzecchi, resmi dihukum di MotoGP Australia karena tabrak Marc Marquez di seri Mandalika kemarin. Di mana FIM MotoGP Stewart resmi menjatuhkan hukuman penalti untuk pembalap Aprilia Marco Bezzecchi yang berlaku di MotoGP Australia nanti di 2025 ini. Di mana akhir pekan balap ini yang akan diadakan pada tanggal 17 sampai 19 Oktober menyusul insiden menabrak Marc Marquez di MotoGP Mandalika. Dalam keterangan resmi dari pihak FIM MotoGP Stewart, pada hari Kamis 16 Oktober, Marco Bezzecchi harus menjalani hukuman yaitu double long lap penalty pada balapan Grand Prix MotoGP Australia 2025 yang berada di sirkuit Phillip Island pada hari Minggu 19 Oktober nanti. Anda kedapatan berkendara dengan cara yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kecelakaan yang melibatkan pembalap bernomor 93 Marc Marquez, melanggar instruksi khusus yang diberikan kepada para pembalap dari tim MotoGP, dan dianggap sebagai berkendara yang tidak bertanggung jawab yang membahayakan bagi pembalap lain. Oleh karena itu, ini merupakan pelanggaran pasal 1.21.2 Peraturan Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM sebagai pelanggaran kedua musim ini. Hukuman yang tepat dalam kasus ini adalah double long lap penalty. Itulah tulisan dari pihak FIM MotoGP Stewart yang dinyatakan dalam resmi yang dikutip dari Crash. Karena manuver Bezzecchi yang berada di lap pertama MotoGP Mandalika 2025 sangat berbahaya, dan Marc Marquez juga mengalami patah tulang dan dipastikan akan absen untuk beberapa seri. Di mana juara dunia MotoGP 2025 itu pun akan harus menjalani operasi di bahu kanan dan diprediksi absen hingga akhir musim nanti. Di mana sekarang pihak FIM MotoGP Stewart memutuskan untuk menunda sidang usai insiden di Mandalika. Hal itu dikarenakan Bezzecchi dan Marc Marquez harus menjalani pemeriksaan medis. Baru hari ini, hukuman untuk Marco Bezzecchi dijatuhkan yaitu pada hari Kamis 2025 sebelum menjalani seri Australia. Bezzecchi pun sudah meminta maaf kepada Marquez setelah insiden tersebut, di mana pembalap asal Italia itu pun mengakui kesalahannya, dan hari ini saya melakukan kesalahan dan sayangnya juga melibatkan Marc Marquez. Saya sangat menyesal, saya minta maaf kepadanya dan seluruh staf, ungkap Marco Bezzecchi. Di mana apakah hukuman double long lap penalty untuk Marco Bezzecchi yang akan digelar di seri Australia nanti pantas didapatkannya, atau mungkin lebih ringan atau kurang berat? Sedangkan Marc Marquez sendiri dipastikan kemungkinan besar tidak akan tampil di seri terakhir nanti. Mungkin Marc Marquez akan absen di beberapa seri awal pembuka MotoGP 2026. Sementara itu, rider andalan Ducati yaitu Francesco Bagnaia berkata bahwa karir saya akan berakhir di pabrikan Ducati. Nah, kemungkinan besar Francesco Bagnaia tidak akan pindah tim kemana-mana pun. Dirinya akan stay sampai pensiun di pabrikan Ducati.
Dimana ternyata tak seperti 3 tahun sebelumnya, musim ini bisa dibilang Francesco Bagnaia musim terburuk dalam karirnya di MotoGP bersama pabrikan Ducati. Dimana setelah 18 seri, rider pabrikan Ducati itu pun hanya memenangkan 2 balapan di Amerika dan di seri Jepang. Dengan 4 seri tersisa, dia hanya menempati peringkat ketiga dalam papan klasemen, yang tertinggal 271 poin dari rekan setimnya sendiri yaitu Marc Marquez yang berhasil mengamankan gelar juara dunia MotoGP 2025 di sirkuit Motegi beberapa pekan yang lalu. Di mana balapan akhir pekan terburuk Francesco Bagnaia juga terjadi di sirkuit Mandalika. Dia hanya menempati posisi ke-16 dalam sesi kualifikasi dan finish di posisi yang terakhir pada saat sesi sprint race yang dilakukan dalam 13 lap di hari Sabtu. Dimana ditambah parahnya lagi, rider asal Turin Italia itu pun crash pada saat berada di posisi paling belakang di balapan utama race hari Minggu. Ironisnya, Bagnaia pun bahkan tidak mampu mengejar rookie Honda yaitu Somkya Chandra. Francesco Bagnaia mengatakan, tim saya bekerja keras, para teknisi bekerja keras untuk mencoba menyesuaikan dan membiarkan saya beradaptasi dengan motor. Namun ternyata masalahnya bukan soal saya beradaptasi dengan motor, melainkan mengubah motornya. Tidak mudah, karena ketika rekan tim kita menang sementara kita hanya mendapatkan hasil yang buruk. Sulit untuk mempercayainya, tapi mereka tidak pernah berhenti bekerja. Saya tidak mengenali diri saya sendiri, saya rasa tidak ada yang mengenali saya. Dan beberapa orang mulai meragukan posisi saya, tetapi saya tidak pernah kehilangan kepercayaan diri. Saya selalu yakin bahwa saya punya potensi untuk bertarung untuk meraih kemenangan. Itulah ungkapan yang dikatakan oleh Francesco Bagnaia. Di mana ternyata keterpurukan Francesco Bagnaia musim ini juga sempat menimbulkan kekhawatiran terkait hubungannya dengan pabrikan Ducati. Dengan meningkatnya ketegangan di antara mereka belakangan ini, rider yang berusia 28 tahun itu pun tetap percaya pada Ducati, bahkan dia berharap untuk menjadi pembalap Ducati seumur hidupnya. Dimana setelah bergabung dengan pabrikan Ducati asal Borgo Panigale pada tahun 2019, saya tidak pernah meragukan Ducati karena saya merasa karir saya akan dimulai dan berakhir di pabrikan Ducati. Masih terlalu dini untuk memikirkan tahun depan. Jika saya merasa nyaman dengan motor saya bisa memperjuangkan gelar juara dunia. Tetapi jika tidak, saya akan mencoba melakukan apa yang saya lakukan, yaitu terus berusaha dan mencoba menyusun semuanya dengan baik, ungkap Francesco Bagnaia. Dimana kita doakan saja semoga Francesco Bagnaia mampu bangkit di sela-sela keterpurukan Ducati yang ditinggalkan oleh Marc Marquez karena harus absen untuk beberapa seri. Dan mungkin cukup sekian berita dari Mimin, sampai bertemu lagi di berita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.